Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Jumpa lagi bersama dengan saya Rizky Amelia di siang hari ini. Kali ini bersama dengan Bawaslu Kabupaten Purworejo atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo. Hadir sudah narasumber kita di sini untuk terkait dengan pasca Pilkada 2024. Ada apa saja sih pasca pemilu atau bagaimana nih kinerja mereka ketika sudah tidak ada lagi pemilu dan pilkada? Apa kegiatannya? Mau kita ulik langsung saja bersama Bapak Rinto yang akan kita sapa pagi siang hari ini. Pak Rinto, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Sudah tidak terlalu sibuk seperti kemarin ya? Alhamdulillah sudah tidak terlalu sibuk seperti waktu pilkada kemarin. Tapi sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat selalu, Mbak. Oke, beliau dari Divisi Penanganan Pelanggaran, betul ya, Pak ya? Betul. Oke, berarti memang tinggal ini nih divisi yang masih bekerja keras untuk saat ini. Betul atau tidak ini, Pak nih? Ya, waktu proses pilkada kemarin memang cukup melelahkan ya di Divisi Penanganan Pelanggaran karena banyak beberapa kasus laporan maupun temuan yang kami tangani begitu. Sehingga ya mau nggak mau ya lembur-lembur sampai malam. Ini sudah enggak tapi ya? Sekarang sudah enggak. Oke, baik. Nah, pasca pilkada, berarti pasca pilkada 2024 hasil sudah diumumkan, beliau yang terpilih sudah mulai bekerja. Bawaslu, apa yang dikerjakan Bawaslu saat ini, Pak Rinto? Baik, memang pilkada kan sudah selesai, sudah diumumkan, bupati terpilih dan wakil bupati terpilih sudah ditetapkan ya, dilantik. Dan sudah mulai bekerja ya. Dan hari ini memang Bawaslu pasca pilkada selesai kami menyelesaikan beberapa laporan-laporan, baik laporan program maupun laporan keuangan ke Bawaslu RI dan ke Bawaslu Provinsi. Nah, setelah itu saat ini kami juga sedang merancang kegiatan untuk sosialisasi, melakukan pendidikan politik terkait dengan upaya untuk gerakan melek demokrasi di masyarakat, sehingga harapannya pemahaman masyarakat terkait demokrasi itu semakin lama semakin membaik. Kami fokusnya ke sana, Mbak. Meskipun tantangan hari ini yang dialami oleh Bawaslu adalah adanya efisiensi anggaran, di mana kegiatan-kegiatan yang sifatnya budgeter itu sangat dibatasi, atau bahkan sampai hari ini belum ada anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Tapi meski demikian kami tetap merancang kegiatan sosialisasi yang memang tidak memerlukan anggaran dari negara. Jadi sifatnya mandiri, sifatnya yang menggunakan platform media yang kami miliki, media sosial dan lain-lain, supaya meskipun tanpa anggaran kami tetap bisa melakukan tugas dan kewajiban kami. Gitu, Mbak. Oke, baik. Dan terkait dengan pelanggaran kasus nih pilkada kemarin, Pak Rinto. Kalau masyarakat mungkin akan berhenti sampai pada pencoblosan, ya wes. Ya. Sudah nyoblos ya sudah. Beda dengan Bawaslu. Nah, pelanggaran apa sih? Ada beberapa tidak sih terjadi pelanggaran di Kabupaten Purworejo khususnya? Ya. Total total kasus yang ditangani oleh Bawaslu itu totalnya ada 11 kasus yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten. Kemudian ada 2 kasus yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan waktu pilkada, waktu pilkada. Dan dari 11 kasus yang ditangani oleh Bawaslu itu 8 kasus bersumber dari laporan, dari laporan masyarakat. Kemudian yang 3 kasus itu bersumber dari temuan Bawaslu. Jadi memang antara laporan dan temuan yang ada di Projo, khususnya di Pilkada 2024 ini lebih banyak laporannya. Laporannya luar biasa banyak karena sampai ada 8 kasus yang itu waktunya berhimpitan. Waktu laporannya itu mepet-mepet. Yang ini belum selesai masuk laporan ini, yang ini belum selesai masuk lagi. Jadi proses penanganan pelanggaran itu memang kemarin kami cukup melelahkan karena sebagian besar itu memang ada dugaan pelanggaran pidana pemilu yang itu harus melalui pembahasan sentra gakumdu. Jadi kita harus rapat siang, sore, bahkan malam untuk membahas kasus-kasus yang ada di Kabupaten Projo. Meski demikian,
Selain dari kasus pidana pemilu itu, pemilihan, kasus pidana pilkada itu tidak ada satu kasus pun yang terbukti. Artinya dari kasus pidana pemilihan itu memang tidak terbukti. Yang menjadi tren penanganan pelanggaran di Pilkada 2024 itu malah yang banyak soal netralitas kepala desa dan perangkat desa. Itu cukup banyak. Setidaknya terjadi di Kecamatan Bener, kemudian terjadi di Kecamatan Butuh, ya, kemudian terjadi di Kecamatan Ngombol, dan terjadi di Kecamatan Bagelen. Jadi ada 4 kecamatan, desanya tidak perlu saya sebutkan ya. Yang jelas ada tadi itu ada berapa tadi? 4 kecamatan yang ada kades dan perangkat desa yang itu terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Jadi modusnya dia ikut datang ke acara kampanye, bahkan pakai kaos paslon begitu. Kemudian ada yang memfasilitasi paslon untuk hadir di desa tersebut, di salah satu desa. Kemudian ada kades yang sengaja datang di acara kampanye di satu ruangan atau ballroom begitu. Sudah diingatkan tapi tidak mau pergi. Jadi kami terpaksa harus proses yang dari keempat titik tadi itu, Butuh, kemudian Bener, Ngombol dan Bagelen, semuanya sudah kami tindak lanjuti dan kirimkan ke pejabat satu tingkat di atasnya untuk dilakukan pembinaan. Dalam hal ini adalah kita sudah meneruskan ke waktu itu PJ Bupati ya, untuk dilakukan pembinaan, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti dengan peringatan gitu. Mbak. Baik. Tapi dari yang tadi disampaikan Pak Rinto bahwa kasus temuan 3 dan 8 laporan dari masyarakat itu berarti wujud peningkatan kesadaran masyarakat ya, Mas, untuk bahwa mereka sudah turut mengawasi Pilkada 2024. Betul atau tidak? Ya, memang kalau dari sisi itu ada peningkatan partisipasi masyarakat untuk berani melapor. Ini patut menjadi nilai lebih ya. Kami apresiasi ada keberanian dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa yang melapor itu juga sepertinya punya afiliasi politik ya, punya afiliasi politik. Itu mungkin sesuatu yang wajar, tapi dari sisi keberanian itu sudah baik dan ada peningkatan untuk mau melaporkan. Kadang orang yang punya afiliasi politik juga nggak semua orang berani kan begitu untuk melaporkan kasus atau dugaan pelanggaran. Jadi total ada 8 laporan, ada 3 temuan yang ditemukan oleh Bawaslu Purworejo, dan ada 2 temuan yang diproses oleh kecamatan Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Ngombol begitu. Oke, baik buat pendengar setia Rama FM yang mungkin sedikit kepo, pengen tahu gitu ya, gimana sih proses pasca Pilkada 2024 yang dikerjakan oleh Bawaslu. Monggo silahkan gabung bertanya langsung di line telepon di 02753214446 atau bisa juga melalui WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Boleh ya? Masyarakat tanya boleh. Monggo langsung bertanya. Dan Pak Rinto, ini untuk kejadian tadi berarti sudah ditindaklanjuti semua dari 11 yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Sudah, sebagian ada yang terbukti melanggar, sebagian ada yang memang tidak terbukti. Ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Tapi untuk pelanggaran kades dan perangkat desa itu semua terbukti dan sudah diperingatkan oleh atasannya begitu. Baik. Itu efek tindak lanjutnya bagaimana? Apakah penurunan atau langsung diserahkan saja oleh Bawaslu? Jadi kalau sesuai dengan mekanisme itu memang kan Bawaslu setelah melakukan kajian merekomendasikan ke, dalam hal ini adalah Bupati ya. Waktu itu adalah PJ karena Bupati kan sedang nyalon begitu, ada pengganti Bupati.
kita sampaikan, memang di dalam ketentuan undang-undang desa itu kan peringatan itu kan bisa tertulis atau bahkan pahit-pahitnya diberhentikan. Tapi saya lihat kemarin tindak lanjut yang dikirimkan oleh Bawaslu hanya berupa peringatan, tidak ada yang sampai ke pemberhentian kepala desa. Oke. Nah, itu jadi kalau efeknya apa ya? Efeknya mungkin efek ini aja, penilaian kinerja saja mungkin, sehingga dia sudah terbaca punya afiliasi politik misalkan. Jadi hanya seperti itu, tidak ada efek yang memang betul-betul jerah, misalkan siltapnya diambil misalkan, atau gajinya dikurangi atau apalah begitu, atau bengkoknya dikurangi, itu kan memang tidak ada yang sampai segitu. Jadi ya prinsipnya kami hanya melakukan tugas. Adapun apakah peringatan itu berdampak atau mengakibatkan jerah atau tidak, itu kan aturan soal sudah lain lagi ya. Tugas Bawaslu mengawasi kemudian melaporkan. Iya, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Eca di Purworejo saja. Eca menanyakan berkaitan dengan tugas Bawaslu setelah pilkada, sedang apa yang dilakukan dan sedang apa kesibukannya. Terima kasih dari Mbak Eca. Ini di Kuto Arjo aja. Makasih Mbak Eca. Ini kayaknya masih muda ini, Pak. Ya, terima kasih Mbak Eca yang di Kuto Arjo. Kebetulan saya juga Kuto Arjo ini, tetangga ini. Jadi Bawaslu itu di Undang-Undang 7 itu memang punya kewenangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga Bawaslu dilahirkan dan dibentuk itu tidak hanya untuk melakukan pengawasan saat ada hajatan pemilu maupun pilkada, tapi juga diberikan kewenangan untuk melakukan upaya pengawalan demokrasi di masyarakat. Nah, hanya saja memang porsi support anggarannya itu lebih banyak yang ada di waktu pemilu dan pilkada. Lah sementara untuk penanganan atau pengawalan demokrasi, melakukan pendidikan politik di masyarakat untuk saat ini mengikuti kecil atau bahkan di era efisiensi. Saat ini kan banyak dinas yang kena efisiensi nih. Anggarannya dipangkas, dikurangi dan lain sebagainya. Ini memang kami merasakan itu ada satu semacam hambatan karena kami nggak bisa mengundang tokoh masyarakat, pemuda untuk ngumpul, kami berikan sosialisasi karena memang gak ada duitnya, mau ngasih snack pakai apa kan begitu. Maka kemudian meski tidak ada anggaran, kami tetap berupaya untuk melakukan pendidikan politik, meningkatkan masyarakat agar melek demokrasi dengan satu, melalui media sosial, membuat konten, membuat video, foto, infografis. Kemudian kami akan menyambangi ke desa-desa. Desa itu kan punya desa atau dinas yang punya agenda rutin, kumpul-kumpul, itu kami datangi untuk bisa memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pesan-pesan berkaitan dengan kepemiluan maupun demokrasi secara umum bisa tersampaikan. Jadi memang tidak sesibuk waktu pilkada maupun pemilu. Kami akui bahwa Bawaslu hari ini tidak sesibuk waktu pemilu maupun pilkada. Kalau pemilu maupun pilkada itu kan ibaratnya nggak ada hari libur, minggu aja berangkat, malam aja ngantor. Betul. Itu kalau waktu pas ada pemilu itu 24 jam saja 24 kurang. Jam, iya. Selama sekian waktu itu ada berapa? Ada setahun lebih atau hampir 2 tahun. Siklusnya seperti itu. Jadi baik. Bisa ya luar biasa. Oke, jadi itu kegiatan Bawaslu saat ini memang masih sosialisasi dan pendampingan politik ya, untuk meningkatkan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi bagi masyarakat. Ada pertanyaan lagi masuk dari Mas Ari di Purworejo aja. Selamat siang Mbak Amel dan Pak Rinto. Saya ingin bertanya, usia saya saat ini 15 tahun. Berarti pemilu depan saya sudah bisa memilih, tapi melihat hasil pemilu dan berbagai hal yang terjadi di pemilu kemarin membuat saya jadi maju mundur. Gimana sih Pak supaya bisa memilih dengan arif dan bijak? Waduh, ini salah satu nih yang penasaran juga. Monggo Pak Rinto. Ya baik. Jadi memang
pemilu itu kan bagian dari sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Sejauh ini pemilu adalah mekanisme untuk memilih pemimpin yang diakui oleh konstitusi ya, oleh negara ini. Sehingga sebagai warga negara Indonesia yang baik ya kita harus mengikuti mekanisme yang diatur oleh negara ini. Lah persoalannya adalah apakah melalui mekanisme pemilu ini sudah ideal atau belum? Memang kita akui masih banyak bolong-bolongnya pemilu maupun pilkada. Tentu menjadi rahasia umum adanya banyak pelanggaran, adanya politik uang, adanya hasil pemilu dari pemilu yang sebelumnya pejabatnya banyak korupsi dan lain-lain. Itu memang situasi yang harus kita akui itu ada. Tapi bukan kemudian setelah melalui atau setelah mengetahui situasi yang demikian kemudian kita a priori atau menarik diri atau bahasa gaulnya mungkin golput ya, wis ra milu-milu, itu juga menjadi masalah baru begitu loh. Karena bagaimana kita bisa merubah sesuatu kalau kita tidak melibatkan diri di sistem yang hari ini ada begitu. Jadi salah satu cara bagi pemilih pemula untuk bisa ikut memberikan suara dengan ideal, yang pertama adalah kenali dulu kadernya, calonnya maksud saya. Calon baik itu legislatif, presiden, DPD maupun bupati, gubernur dan wakilnya. Kenali dulu sosoknya. Karena banyak masyarakat itu yang a priori atau ogah-ogahan mencari informasi soal calon, baik itu legislatif maupun pilkada. Paling parah sih legislatif. Banyak mereka nggak mau mengulik ini siapa, dari mana, dulu pernah apa, ada kasus enggak. Itu kan masyarakat nggak kober lah bahasanya, nggak kober atau nggak tertarik, saya juga kurang tahu itu. Nggak tertarik untuk mengulik data itu, sehingga yang terjadi di masyarakat hari ini adalah mereka sopo sing wani, wis wani piro, kira-kira begitu. Dan efeknya adalah ada informasi yang masuk ke kami bahwa ternyata situasi pilkada 2020, pemilu dan pilkada 2024 ini adalah pesta politik yang ongkosnya sangat tinggi dibandingkan pemilu dan pilkada sebelumnya. Konon katanya informasi yang kami terima itu 2 kali lipat lebih banyak. Itu memang bahkan beberapa caleg ya atau mantan caleg ada yang pernah gendu-gendu-roso itu kalau modelnya mau seperti ini terus, maka tarif ongkos politiknya besok bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Dan ini yang kemudian perlu menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga masyarakat juga harus mengetahui risiko kalau suaranya itu dibeli mungkin hanya 100.000, 200.000, maka kemudian nanti para pemimpin yang terpilih itu juga akan berupaya untuk balik modal. Caranya korupsi. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Karena itu kami Bawaslu selalu mendorong agar masyarakat itu memiliki kesadaran anti politik uang. Bukan apa-apa, bukan kemudian Bawaslu menghalang-halangi orang mendapatkan rezeki, bukan. Karena resiko ke depan itu kan akan seperti itu. Kalau ini dibiarkan dan mungkin akan menjadi kebiasaan, itu justru nanti ke depan biaya politiknya akan semakin tinggi, 3 kali lipat. Bisa saja nanti orang andum serangan fajarnya itu bisa mencapai 1 juta per orang, bisa jadi. Cuman ini memang sesuatu yang harus kita antisipasi sehingga bisa menekan biaya politik, karena calon itu kan biaya operasional untuk tim sukses saja besar. Apalagi kalau ada tarif transaksional serangan fajar yang sangat tinggi, juga 1 merugikan calon, 2 merugikan rakyat. Ya, sekarang rugi untung, semua lah. 100.000 untung sekarang ya. 5 tahun ke depan ruginya pol-polan gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari 4429. Izin bertanya, Mas
Bambang di Purworejo. Ya. Dari beberapa kasus yang tadi telah disampaikan, kasus yang prosesnya paling lama dan paling susah untuk penanganannya itu yang mana? Berarti dari 11 kasus tadi dan 2 kasus yang diurus oleh kecamatan. Baik, kalau kasus semuanya susah ya karena harus kita dalami. Jadi setidaknya saya ingin memberikan gambaran agar teman-teman itu paham ya. Setidaknya memberikan gambaran umum. Yang pertama, ketika Bawaslu itu mendapatkan laporan dari masyarakat ada dugaan pelanggaran, kami itu mengkaji dulu. Buktinya apa nih orang lapor ini? Buktinya ada unsur formil materialnya, kita kaji dulu. Kalau ini unsur formil materialnya sudah terpenuhi, maka kita akan pleno. Kami akan pleno dengan anggota Bawaslu yang lain. Sepakat dah ini akan ditangani. Oh ternyata ada bukti foto misalkan, ada bukti video atau ada bukti berkas. Terlapornya siapa? Oh jelas terlapornya ini. Pelapornya siapa? Ini. Alamatnya di sini. Berbeda ketika ada pelanggaran, siapa pelakunya belum diketahui ya, kami tidak bisa memproses. Jadi harus siapa yang lapor, siapa yang dilaporkan, barang buktinya apa itu harus jelas dulu. Barangnya harus jelas. Baru kemudian kami proses, kami plenokan, kami register. Di pleno aja juga kadang terjadi perdebatan. Ini kira-kira melanggar apa? Oh ini tidak pelanggaran, ini melanggar. Ini juga di pleno juga terjadi diskusi. Kemudian setelah itu kami akan memanggil kalau ini pelanggarannya soal pidana, ini kami akan langsung ngontak Gakumdu. Gakumdu itu dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Jadi ini memang agak menjadi panjang waktunya karena harus berkoordinasi dengan Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Nah setelah itu kami rapatkan juga nih di Gakumdu. Lalu juga seringkali kami Bawaslu, kepolisian, kejaksaan juga adu argumen, berdebat di situ. Apakah kasus ini mau diapakan nih? Buktinya sudah kuat atau belum? Kalau belum mau seperti apa? Siapa saja yang mau dipanggil? Setelah itu kami panggil semua. Pelapornya kita panggil, terlapornya kita panggil, saksinya kita panggil. Itu satu kasus bisa 5 orang yang kita panggil, atau bahkan ada 8 orang yang kita panggil. Itu satu hari nggak selesai Mbak, nanyain orang seperti itu. Nah ini kalau yang paling susah atau yang paling lama itu kasus yang memang ada irisannya dengan dugaan pelanggaran pidana. Karena prosesnya Gakumdu dan harus dipanggil semua itu. Itu yang kami alami waktu proses penanganan pelanggaran. Setelah kasusnya setelah mereka dipanggil, misalkan ada 5 saksi misalkan, kita panggil semua satu hari. Biasanya kami sampai jam 10 malam kita klarifikasi. Kita panggil, setelah itu kita bahas lagi. Kita bahas, kemudian kalau memang ini terbukti ya lanjut ke penyidikan. Kalau nggak terbukti maka ya berhenti di situ. Dan kemarin itu waktu penanganan pelanggaran di Projo cukup akomodatif peserta pemilihannya. Bupati, calon bupati dan wakil bupati, kedua-duanya itu akomodatif. Karena apa? Karena Bawaslu itu juga memanggil calon bupati dan wakilnya. Dua-dua calonnya itu kita panggil semua di Bawaslu. Dan alhamdulillah mereka akomodatif dan datang dan memberikan keterangannya ke Bawaslu, sehingga dan alhamdulillahnya tidak ada gejolak. Kadang itu kan calonnya dipanggil Bawaslu, tim suksesnya ngamuk biasanya, nggak terima kira-kira begitu, penghinaan. Tapi alhamdulillah berkat kami koordinasi dengan tim sukses, dengan komunikasi dengan partai kan juga sudah cukup lama lah, sudah kenal semua. Juga dengan calonnya juga sudah kenal semua, lebih enak untuk mengondisikan agar tidak terjadi gejolak ketika calonnya dipanggil Bawaslu, kira-kira begitu. Oke, baik. Saya ingat sekali 5 tahun yang lalu pilkada bahkan sampai ke MK kalau tidak salah. Betul ya? Iya. Itu saya ingat sekali dulu, sempat mengikuti beberapa saat setelah pilkada. Jadi itu jauh lebih rumit lagi berarti. Iya, jauh lebih rumit lagi. Dan panjang berarti prosesnya. Ya, panjang. Wow, ini ada pertanyaan lagi, semoga bisa terjawab lagi dari Mas Amin. Kayaknya banyak yang penasaran ini Pak.
Mau bertanya Pak, apakah ada laporan yang sifatnya hoax atau provokatif saja? Apalagi di digital sekarang, berarti itu melalui telepon atau melalui email laporannya? Jadi kalau laporan bisa datang langsung ke Bawaslu, atau bisa via telepon atau via email bisa. Cuman memang untuk identitasnya itu tetap nanti kami akan minta berkas aslinya begitu. Jadi saluran informasi itu hanya untuk percepatan saja, tapi untuk nanti pemberkasannya ya nanti yang bukti berkasnya harus ke Bawaslu. Bisa lewat telepon, bisa lewat email, bisa langsung ke Bawaslu juga bisa. Intinya apapun bisa kami terima begitu. Berarti ada nggak yang hoax atau provokatif atau kadang iseng teleponin Bawaslu aja? Ya bukan hoax ya. Kami tidak bisa bilang hoax. Yang jelas ada juga yang memberikan informasi tapi tidak utuh. Kami tidak menyebutkan hoax ya, tapi tidak utuh. Kurang lengkap. Gitu ya. Misalkan Mas di sini ada pertemuan tim sukses bagi-bagi uang. Lokasinya di sini. Kami langsung kadang kalau kami telepon Panwasam, PKD langsung ditelusuri begitu, ditelusuri. Ada kadang itu ternyata tidak ada bagi-bagi uangnya. Ternyata nggak ada bagi-bagi uangnya. Ada Mas ini di sini ada pemasangan APK, ada perusahaan APK, perusahaan APK ditengoki tidak ada. Jadi ini ada yang seperti itu juga. Kadang ada yang jadi itu kan laporan yang sifatnya ada kejadian tapi pelakunya nggak tahu siapa. Misalkan Mas ini ada pencopotan APK tapi pelakunya nggak tahu nih siapa. Ya, gimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya kan nggak bisa itu. Okay. Tetap ya kami sampaikan ke tim sukses ini ada APK dirusak tapi kami tidak bisa menindaklanjuti karena pelakunya nggak tahu itu siapa itu. Tapi kami juga tetap mengapresiasi teman-teman yang memberikan laporan meskipun tidak utuh. Karena apa? Karena kalau nyari informasi yang utuh juga butuh effort ya, butuh keseriusan, mereka harus menggali. Ya kalau memang nggak kober atau nggak berani ya informasi yang mereka terima aja disampaikan ke Bawaslu tidak masalah. Kalau yang sifatnya hoax itu sejauh ini tidak ada. Cuman memang informasinya nggak utuh gitu aja. Oke, baik. Tadi disampaikan juga harus ada saksi, harus ada siapa tersangka tertuduhnya gitu, dan juga ada buktinya. Kalau salah satunya tidak ada berarti itu dianggap tidak bisa ditindaklanjuti begitu ya. Oke, Pak Rinto, nampaknya seru sekali obrolan kita. Banyak yang bertanya, banyak yang juga ingin tahu, dan tapi waktu ternyata sangat terbatas. Siap, enggak apa-apa, yang penting bisa silaturahmi di Irama FM. Bisa tersampaikan juga poin-poinnya kepada masyarakat. Semoga apa yang tadi disampaikan ke masyarakat tersampaikan dengan jelas dan juga semakin terang gitu ya. Apalagi buat selanjutnya nih, pemilu depan kan sudah Gen Z atau generasi Z ini yang sudah memilih. Nah, ada tips dari Pak Rinto untuk generasi selanjutnya bagaimana memilih, kemudian bagaimana mereka bisa tahu rekam jejak dan lain sebagainya supaya mereka bisa tidak salah memilih gitu. Monggo. Saya kira generasi hari ini itu lebih canggih ya untuk mengulik informasi. Dan hari ini media cukup terbuka, bisa diakses siapapun. Dan rekam jejak digital ini hari ini luar biasa. Kejadian yang pemberitaan yang 20 tahun yang lalu aja bisa diangkat kembali hari ini. Nah, itu saya kira menjadi potensi, menjadi ruang baru bagi teman-teman untuk bisa menggali lebih jauh soal siapa pemimpin yang akan dipilih begitu. Termasuk akun-akun media, kan hampir semua calon itu kan punya akun media sosial. Itu kan bisa juga dikulik lebih jauh, sehingga kalau kita ingin memiliki pemimpin yang baik ya kita harus tahu rekam jejaknya. Kalau kita nggak ingin tahu rekam jejaknya, ya itu menjadi ya kita nggak tahu, ya sama aja milih kucing dalam karung kan, kira-kira begitu. Maka para pemilih pemula yang besok 5 tahun lagi akan memilih, saya sarankan untuk carilah informasi yang lengkap terkait dengan calon yang akan dipilih, sehingga nanti harapannya calon yang terpilih itu bukan karena
modal yang ada, bukan hanya punya duit, tapi punya kualitas. Nah itulah situasi hari ini dengan kos politik yang sangat tinggi, itu dikhawatirkan pemimpin yang terpilih itu justru hanya pemimpin yang hanya punya duit, tapi kualitas konsepnya tidak ada. Itu yang dikhawatirkan. Nah setelah saya nggak tahu apakah sistem pemilihan langsung ini akan berjalan terus 5 tahun ke depan atau nanti diganti dengan mekanisme tertutup. Saya nggak tahu ini ya. Ini orang-orang pusat lah itu yang nanti akan memikirkan itu. Yang jelas kalau situasinya masih coblosan langsung, maka teman-teman harus bisa lebih proaktif untuk menggali informasi itu. Gitu, Oke, baik. Menggali informasi, apalagi informasinya sekarang sudah sangat mudah diakses. Poinnya adalah mau atau tidak, ya. Kadang sudah ada informasinya tapi tidak mau dan malah abai. Baik, terima kasih Pak Rinto. Sama-sama. Terima kasih pendengar setia Irama FM yang sudah bergabung. Semoga informasi yang didapatkan tadi bisa membuka wawasan kita dan juga bisa bertemu lagi di kemudian hari untuk bagaimana penjelasan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.